Pemirsa, untuk mengungkap kasus teror terhadap Novel Baswedan sempat dibentuk tim gabungan pencari fakta apakah sejumlah temuan dan investigasi TGPF sejalan dengan terungkapnya dua tersangka teror kepada Novel Baswedan. Kita telah terhubung langsung dengan anggota Kompolnas, Ibu Pungki Indarti melalui sambungan telepon. Selamat sore, Bu Pungki. Selamat sore, Mbak Fitri. Ya, setelah 2 tahun lebih 8 bulan pasca kejadian teror terhadap Novel Baswedan, akhirnya polisi menetapkan 2 tersangka. Bagaimana tanggapan dari Kompolnas? Iya, kami sangat mengapresiasi sudah ada tersangka dan kami berharap kasus ini dapat segera diproses dan kemudian dibawa ke pengadilan. Jadi untuk keadilan bagi semua pihak. Begitu, Mbak. Ya, publik kemudian menunggu untuk melihat apakah ini akan menjadi tangga terakhir dari polisi untuk mengungkap kasus teror ataukah ada aktor intelektual yang bisa kemudian diungkap oleh Polri? Iya, ini kan masih dalam proses interogasi ya. Jadi dari situ akan dilihat motifnya, kemudian bisa dikembangkan. Apalagi juga tadi Pak Kabar Eskrim sudah menyatakan juga akan menelusuri lagi sampai sejauh mana motif dan kemudian apa ada lagi yang misalnya bisa dijadikan tersangka dan sebagainya. Nah, ini kita tunggu saja proses investigasi selanjutnya ya. Ya, mengenai motif sendiri juga kemudian masih ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya motif dari penyerangan? Tadi kita juga sudah sempat mendengar pernyataan dari salah satu tersangka yang mengatakan Novel adalah seorang pengkhianat. Dari pandangan Bu Pungki sebagai anggota Kompolnas dan sebelumnya juga pernah bergabung dalam tim gabungan pencari fakta, apakah mungkin motifnya hanya sekedar dendam pribadi atau terkait dengan hal yang lain? Iya, nanti akan lebih ditelusuri motifnya seperti apa. Tapi kami dalam bergabung dengan TGPF pada waktu itu, kami juga dari hasil kita melihat saksi-saksi, terus kemudian bukti-bukti, kita juga memperoleh satu kesimpulan ya bahwa memang ada kemungkinan, ada probabilitas dalam kasus Novel ini pelakunya itu melakukan tindak kekerasan itu karena berdasarkan dendam. Nah, apakah dendam itu dendam karena motif pribadi ataukah ada sebab-sebab yang lain, itu nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Tapi kami pada waktu itu juga sudah menyatakan ini ada kemungkinan kaitannya dengan penggunaan excessive use of force, terus kemudian ada kaitannya dengan kerja-kerja Pak Novel di KPK. Dan itu kita harapkan untuk ditelusuri oleh tim khusus. Nah, oleh karena itu dengan tertangkapnya 2 orang yang menyiram Novel Baswedan ini, ya kita berharap ini bisa terungkap dari situ. Ya, Bu Pungki berbicara mengenai hasil TGPF pada 17 Juli 2019 juga pernah merekomendasikan Kapolri untuk mendalami keberadaan 3 orang yang diduga terkait kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Apakah dari 2 tersangka yang ditangkap masuk ke dalam 3 orang yang TGPF katakan harus didalami keberadaannya? Iya. Betul. Ini kan kaitannya dengan orang yang pada saat hari H itu datang ke daerah dekat rumahnya Novel ya, masjid di situ untuk kemudian menunggu sampai yang bersangkutan keluar dan kemudian melakukan tindak kejahatan. Nah, jadi sudah pas dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh TGPF dan TGPF melihat ini apa yang sudah dihasilkan oleh tim teknis adalah sudah sesuai dengan scientific crime investigation, karena bagi kami yang paling penting dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan adalah seberapa jauh para penyidik menggunakan scientific crime investigation. Jadi dengan adanya scientific crime investigation, maka bukti-bukti akan sangat kuat, saksi-saksi juga akan menjadi kuat dan kemudian ini bisa sampai pada kesimpulan memang pelakunya seperti ini dan kemudian ketika dibawa ke pengadilan akan cukup kuat gitu. Baik, Bu Pungki, tapi pada saat itu penelusuran dari TGPF apakah memang menemukan indikasi bahwa pelakunya adalah oknum polisi?
Tidak, pada waktu itu semua orang bisa saja. Artinya orang yang punya motif ya, apalagi kalau misalnya dendam, itu bisa saja melakukan. Jadi tidak spesifik misalnya polisi atau masyarakat biasa atau ada kelompok yang lain. Tapi kami melihat hal-hal tersebut mungkin saja bisa dilakukan oleh semua orang. Terus kemudian kaitannya juga dengan probabilitas. Kenapa kok misalnya sampai orang tega melakukan itu, penyiraman itu ya? Itu kan karena dendam. Nah, jadi dendamnya karena apa? Nah, itu yang memang harus ditelusuri. Nah, kita pada waktu itu menyatakan bahwa ada sejumlah kasus di situ yang diduga ketika dalam pengungkapannya menggunakan excessive use of force. Nah, oleh karena itu mungkin memunculkan dendam dari orang-orang tertentu sehingga kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Ya. Oke, polisi butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. Jika kemudian kita berbicara apakah ada dalang ataupun aktor intelektual, apakah artinya polisi akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi seperti itu, Bu? Menurut Anda sebagai Kompolnas ataupun TGPF? Ya, dalam kasus Novel ini nggak mudah, Mbak. Karena memang harus diakui, kami kan lihat dari awal ya, bukti-buktinya, terus kemudian saksi-saksinya, itu sedikit sekali orang yang mengetahui dengan pasti pelaku penyerangan. Jadi ketika pada saat melakukan serangan itu hampir nggak ada orang yang mengetahuinya, itu ya. Nah, oleh karena itu memang harus dipakai metode-metode yang lain sehingga bisa sampai kepada pelaku. Nah, oleh karena itu orang-orang atau saksi-saksi yang ada di lapangan pada waktu itu ditanya oleh polisi, kemudian mereka mencoba untuk diminta melakukan identifikasi. Nah, dari situ kemudian polisi mengembangkan itu, Mbak, dan itu butuh waktu lama. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Ibu Pungki Indarti, anggota Kompolnas, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Terima Pemirsa, kasih. tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan segera kembali.